Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang indah ini ada sebuah pertanyaan dari saudara kita yang berada di Temanggung. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Sugondo dari Temanggung. Mau tanya, ketika saya berzikir, saya menyaksikan badan saya seolah-olah saya menaiki sinar atau cahaya. Dan saya juga menyaksikan sendiri banyak manusia juga berdiri berjajar, tidak memakai pakaian atau telanjang. Seluruh manusia itu menghadap kepada cahaya atau sinar putih itu. Termasuk diri saya sendiri duduk bersimpuh di depan cahaya itu. Akan tetapi orang-orang yang berada pada barisan yang terdepan, mereka tertarik atau tersedot masuk di dalam cahaya putih itu. Kemudian ketika manusia itu tertarik atau tersedot ke dalam cahaya itu, maka manusia itu terlempar lagi keluar menjadi anak kecil. Seketika itu pula cahaya itu juga jadi kecil-kecil. Kemudian saya sadar lagi dan saya sudahi zikir saya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah arti semua itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lambangnya asal usul manusia, dari yang satu menjadi banyak dan kembali menjadi satu. Maknanya seluruh manusia berasal dari hal yang sama, berasal dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berasal bermula dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi lambang sinar putih itu diibaratkan itulah nurullah. Jadi ketika manusia dicipta, maka manusia mulai akil balik di masa kecilnya, yakni usia sekitar 5 sampai 7 tahun. Maka ketika manusia balik, seluruh manusia, maka ketika saat detik-detik akil balik tiba, manusia menciptakan
maknanya makan buah khuldi, yakni mengaku-ngakui, mulai mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Maka dari itu sinar putih atau cahaya putih yang besar tadi terpecah menjadi kecil-kecil juga. Maknanya kita selama ini sudah menciptakan hidup kita sendiri terpecah belah dari hayatullah, terpecah belah dari uripe Allah. Jadi kita semua semenjak datangnya detik-detik akil balik mulai mengaku-ngakui, mulai tertutupi hidup ini, cahaya ini tertutupi oleh nama kita sendiri, oleh diri kita sendiri, oleh hawa nafsu kita sendiri. Itulah lambang dari ketika Anda zikir tadi ditunjukkan. Itulah sejarahnya manusia. Ketika manusia mulai kedatangan akil balik tiba, ketika manusia sudah mulai mengkonsumsi buah-buah terlarang, buah khuldi, maknanya buah terlarang itu apa? Dilarang mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini ciptaan manusianya. Itulah hal terlarang bagi Adam dan anak cucunya. Adam ketiadaan kok ngaku-ngaku ada, kok ngaku-ngaku wujud, kok ngaku-ngaku hidup, kok ngaku-ngaku berkuasa. Itulah buah-buah yang terlarang yang selama ini kita konsumsi bersama. Jadi semenjak itulah kita berada di dalam lembah anar, lembah dosa, lembah jahanam, berkumpul dengan iblis dan syaitan. Dan berkumpul dengan api-api yang selalu bergelut di dalam dada kita. Api-api cinta-cinta yang selain Allah. Cinta urusan dunia. Persaingan-persaingan untuk menghasilkan dunia. Persaingan-persaingan mencari harta dan kekayaan. Itulah api-api yang ada di dalam dada kita selama ini. Lalu sampai kapan kita terbelenggu di dalam siksa kubur yang mana badan yang dari tanah inilah bentuk kuburannya. Kemudian jiwa yang mati, jiwa yang makan buah khuldi dipendam di dalam kuburan jasad ini, kemudian diazablah di dalamnya. Karena di dalam hatinya belum ada iman, belum ada takwa, ya diazab oleh Allah dengan berbagai macam siksaan-siksaan, dengan berbagai macam masalah-masalah, dengan berbagai macam persaingan-persaingan, cintanya kepada dunianya. Karena di dada kita selama ini tak ada cinta sedikit pun. Tak ada cinta walaupun sebiji darah pun di dalam dada kita, kecuali cinta kita hanyalah kepada diri kita sendiri. Kecuali cinta kita hanya kepada keluarga kita sendiri, istri, suami, kepada anak-anak kita sendiri. Kecuali di dalam dada kita cintanya hanya kepada harta-harta yang kita kumpulkan selama ini. Kecuali di dalam dada kita mencintai kepada harta-harta yang selama ini
kita bangga-banggakan, kita mulia-muliakan, kita tunjukkan kepada orang lain. Dan disitulah ketika manusia sudah mencapai akil balighnya, ketika memakan buah khuldi, itulah zaman jahiliyah berlangsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sejarah kita pun pernah mati. Mati apanya? Bukan mati badannya, akan tetapi yang mati jiwanya. Jadi bila manusia yang belum mengenal Allah, makna kematian di sisi manusia adalah matinya badan. Akan tetapi Allah hanya memandang perjalanan-perjalanan hati, tidak memandang perjalanan-perjalanan raga. Jadi Allah hanya memandang hati. Jadi bagi Allah semua perjalanan-perjalanan yang akan dilalui oleh seluruh manusia itu perjalanannya hati. Karena tanpa hati, karena tanpa hidup, karena tanpa jiwa, karena tanpa nyawa, karena tanpa roh, raga takkan pernah ada. Maka dari itu tak dipandang oleh Allah. Allah hanya memandang jiwanya. Maka dari itu kematian pertama manusia atau kematian yang kedua bagi manusia. Kematian yang pertama sebelum manusia tercipta dari tanah, cikal bakal yang dari tanah, manusia dalam keadaan mati. Kemudian dihidupkan, diolah, diproseslah tanah itu hingga menjadi bayi sampai menjadi akil baligh tiba. Itulah kehidupan manusia yang pertama. Dihidupkanlah manusia dari kematiannya. Kemudian kematian yang kedua adalah ketika manusia mulai mengkonsumsi buah yang terlarang. Itulah makna kematian yang kedua. Kematian manusia yang kedua, mati apanya? Mati imannya. Mati apanya? Mati kesadarannya di dalam bertuhan. Manusia ada di dalam lembah dosa. Manusia berada di dalam lembah jahanamnya Allah. Yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Sampai kapankah manusia diazab di dalam kuburnya, disiksa di dalam badannya, hatinya, dipanasi oleh Allah? Sampai kapan siksaan azab an-nar jahannam itu berlangsung? Siksaan itu berlangsung abadan abadah, selama-lamanya, hingga waktu yang sudah ditentukan. Maknanya zaman jahiliyah yang ada di dalam hati kita selama ini akan berakhir ketika Muhammad Rasulullah tiba menjadi utusan Allah. Maka dengan kedatangan Muhammad Rasulullah itulah maka berakhirlah zaman-zaman kejahiliaan hati kita kepada Allah. Di dalam zaman kejahiliaan hati kita di dalamnya menyembah berhala-berhala dunia, menyembah berhala-berhala urusan-urusan bisnis kita, menyembah berhala-berhala cinta-cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada suami, cinta-cinta kita kepada pekerjaan kita, berhala-berhala cinta-cinta kita kepada ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu tentang keduniaan. Di dalamnya kita memberhalakan
amal-amal ibadah kita. Di dalamnya kita memberhalakan solat-solat yang kita lakukan. Di dalamnya kita memberhalakan zikir-zikir yang kita lakukan. Di dalamnya kita memberhalakan solat duha kita, solat tahajud kita, solawatan kita. Kita memberhalakan semua itu ada di dada kita. Karena kita selama ini memisahkan hayatullah, memisahkan cahaya uripe Allah dengan urip diri manusia kita, dengan hidup diri manusia kita. Itulah lambang mimpi tadi. Kemudian sinar-sinar itu juga terpecah-pecah menjadi kecil-kecil maknanya. Mulai teraku-akuilah sinar itu sebagai sinarnya manusia. Mulai terakuilah uripe Allah menjadi uripe manungsane. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kapan zaman jahiliyahnya hati ini? Sampai kapan kesirikan ini berlangsung? Sampai kapan siksaan-siksaan yang ada di batin ini akan berakhir? Sampai kedatangan Muhammad Rasulullah, sampai kedatangan utusan Allah. Yakni semua cerita yang ada di syariat itu, semua cerita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sejatinya dia cerita masing-masing diri manusia kita sendiri. Jadi zaman jahiliyah yang diceritakan dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad itu ternyata zaman jahiliyah yang diceritakan oleh Allah kepada kita semua, ternyata itu cerita kita sendiri selama ini yang selalu mensekutukan Allah, memisahkan antara uripe menungso dengan uripe Gustine. Alhamdulillahirabbil alamin. Diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad bertapa, berzuhud, berkhalwat, mengheningkan cipta-cipta diri Muhammadnya setelah menikah dengan Bunda Siti Khadijah ketika umur 25 tahun sampai umur 40 tahun, 15 tahun Kanjeng Nabi pulang pergi dari rumah ke Gua Hira untuk mencari Tuhannya, untuk mengenal Tuhannya dengan jalan nyepi, dengan jalan bertapa, dengan jalan berkhalwat, dengan jalan berzuhud, dengan jalan zikrullah di dalam Gua Hira itu. Ini artinya manusia yang ingin kembali kepada Tuhannya ya harus masuk ke dalam masing-masing Gua Hira-nya yang gelap gulita itu. Masing-masing manusia wajib berani memasuki singgah sana iblis dan setan yang ada di dalam dada kita yang selama ini kita tinggalkan. Kita harus berani masuk ke dalam makom kita sendiri, yakni kuburan kita sendiri. Ziarahilah kuburan itu. Jangan kita mengutamakan berziarah kepada makam-makam para wali-wali Allah sebelum kita berziarah kepada makam kita sendiri. Sebelum kita mendatangi kuburan kita sendiri. Jadi lebih mulia mana kita berziarah keluar dan berziarah ke dalam makam diri kita. Silakan dinilai sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bertapalah di dalam kuburanmu. Bertapalah di dalam hatimu yang gelap yang selama ini
kita diperbudak oleh raja dirajanya hawa nafsu, yakni iblis setan yang terkutuk yang berupa diri kita sendiri. Diri yang memisahkan antara hidup Tuhannya dengan hidup manusianya. Belum Esa, asalnya Esa terpecah, dikonsumsi, diakui oleh anak cucu Adam. Anak cucu Adam yang tadinya tidak ada, ngaku-ngaku ada. Anak cucu Adam yang tadinya goib, ngaku-ngaku wujud. Anak cucu Adam yang dulunya mati, sekarang ngaku-ngaku hidup. Anak cucu Adam yang tak berkuasa apa-apa, saat ini ngaku bisa apa-apa. Bisa sholat, bisa ibadah, bisa kerja, bisa duduk, bisa berdiri, bisa masak, bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat. Dan mengaku-ngaku bisa apapun dan bisa apa saja. Bisa makan, bisa minum, bisa merokok. Dan semua itu kita anggap selama ini sebagai ciptaan diri kita sendiri. Jadi selama datang detik-detik akil balik tiba, kita membuat, kita menciptakan kerajaan-kerajaan saingan Allah. Kita menyaingi Allah, tapi tidak terasa. Selama ini kita memusuhi Allah, tapi tidak kita sadari. Selama ini kita telah berpisah dengan Allah, tapi tidak kita hayati. Karena kita selama ini sibuk membaca ayat-ayat iblis dan setan daripada membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam dan yang ada di luar diri kita. Karena hidupnya masih terpisah. Mana mungkin kita bisa membaca ayat-ayat Allah ketika hidup masih terpisah dari induknya. Jadi meskipun kita di luar diri itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi hakikatnya yang kita baca ayat iblis dan setan. Apa maknanya? Apa artinya? Di dalamnya kita membaca ayat suci Al-Quran, kita merasa diri kita lah yang mencipta diri kita untuk membaca Al-Quran. Dan di dalamnya penuh dengan kebanggaan. Di dalamnya kita penuh dengan pengharapan-pengharapan pahala dan surga. Di dalamnya kita penuh mengharap kebanggaan, kemuliaan atas apa yang kita baca selama ini. Karena apa? Karena Tuhannya masih hawa nafsu kita sendiri. Maka banyaklah api-api berhala yang ada di dalamnya. Berhala kebanggaan, berhala kemuliaan, berhala merasa diri kita pintar, berhala merasa diri kita yang bisa melakukan itu semua. Berhala yang merasa kita sebagai pencipta apapun yang kita berbuat. Jadi banyak berhala-berhalanya. Sama halnya ceritanya ketika Nabi Muhammad belum diutus jadi Nabi, di Mekah sana, di area di depannya, di pinggir-pinggirnya Ka'bah atau Baitullah banyak berhala-berhalanya. Sehingga sekitar 360 berhala yang ada di dalam di sekitar Ka'bah itu. Maknanya di sekitar hidup manusia kita, di sekitar hawa nafsu kita, selama ini sungguh beribu-ribu berhala yang sudah kita hadap. Berhala dunia, berhala urusan-urusan dunia, berhala masalah-masalah dunia,
berhala kemiskinan, berhala kekayaan, berhala ketaatan, berhala kemaksiatan, berhala kiri, berhala kanan, berhala duduk, berhala berdiri, berhala apapun yang ada di hati kita selama ini, itulah berhala-berhala yang memisahkan, yang menghalang-halangi kita sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kapankah kita akan diselamatkan? Nasib kita yang jahiliyah selama ini. Kapankah datang juru selamat yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa ini dari perbudakan, dari penjara iblis dan setan ini? Itu semua akan bisa ditanggulangi ketika kita bersungguh-sungguh belajar ilmu hakikat dan ma'rifat, bersungguh-sungguh belajar ilmu ketuhanan, bersungguh-sungguh belajar ilmu hati, maka nanti akan kedatangan Muhammad Rasulullah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang jahiliyah ini. Makna kedatangan Muhammad Rasulullah itu tujuannya mengembalikan lagi jalan manusia yang jahil-jahil di hatinya terhadap Tuhannya, dikembalikan, dituntun oleh Muhammad Rasulullah kembali kepada Tuhannya. Roji'un kepada lillahi ta'ala, dari lembah linafsi. Jadi maknanya Muhammad itu siapa? Jadi maknanya utusan Allah itu siapa? Ketika kita nanti sudah berbaiat, ketika kita sudah menyadari, ketika sudah bangkit kesadaran manusianya bahwa dirinya hanyalah dituhani oleh Allah, bahwa dirinya hanyalah dihidupi oleh Allah, bahwa dirinya hanyalah dikuasai oleh Allah. Itulah tanda-tanda manusia sudah menjadi utusan Allah daripada menjadi utusan iblis dan setan. Itulah yang dimaksud kedatangan Muhammad Rasulullah. Jadi cerita yang ada di zahir itu bukan ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad saja, akan tetapi cerita yang ada di Kanjeng Nabi Muhammad itulah contoh suri tauladan cerita diri seluruh manusia. Karena pusat seluruh manusia adalah pada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh suri tauladan yang harus kita ikuti, yang harus kita iman, yang harus kita ikuti perjalanan iman hatinya. Jadi kiblat kita adalah Muhammad Rasulullah, jiwa yang selalu diutus Tuhannya. Maka ketika manusia sudah menyadari imannya kepada Tuhannya, maka terlepaslah, maka hancur leburlah tutup-tutup yang selama ini menghalang-halangi, yang memisahkan antara hidup yang ada pada manusianya dan hidup yang ada pada Tuhannya. Maka hancur leburlah, maka fanahlah, maka matilah manusia itu sebelum datang kematiannya. Maka esalah lagi antara hidup yang diaku-akui sebagai hidupnya manusia dengan uripe Allah. Nyatu lagi, esa lagi, ketemu lagi cahaya ilahi itu. Inilah cerita, jadi cerita yang dohir disinkronkan dengan cerita yang batin. Ceritanya seseorang disinkronkan, yakni ceritanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disinkronkan dengan cerita
kitab diri seluruh manusia. Maka dari itu ayatnya, Iqra, bacalah kitabmu, Iqra kitabak, bacalah kitab sucimu. Sebenarnya kamu itu berawal dari yang suci. Bacalah kitabmu, bacalah ayat-ayat Tuhanmu di dalamnya. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat-ayat Tuhan kita? Mana mungkin kita bisa membaca ayat-ayat Allah baik yang ada di dalam dan yang ada di luar diri kita. Sementara uripe Allah masih tertahan, masih tertutup. Dan kita akui sebagai kerajaan kehidupan diri manusia kita sendiri. Inilah yang dimaksud Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan iblis itulah musuh-musuh yang nyata bagimu. Iblis dan setan itu adalah kita sendiri. Nama kita sendiri. Itulah yang dimaksud Allah. Iblis dan setan yang selalu dan selalu jahil atas uripe Allah, yang selalu jahil akan kuasa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kitab-kitab diri kita selama ini. Jadi cerita yang ada di Dohir itu kita disuruh berkaca, kita disuruh membaca ayat-ayat yang di luar itu. Bacalah apa yang kau dapatkan di luar dirimu, bawa masuk ke dalam dirimu, bacalah di situ ayat-ayat Allah. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah itu hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Dan tujuan manusia dicipta sudah dicontohkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Itulah penciptaan seluruh manusia. Tujuannya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tujuannya agar hambanya selalu memahasucikan Allah di hatinya daripada memahasucikan hawa nafsunya sendiri. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Inilah kita tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia bisa membaca, bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah baik yang ada di dalam dirinya dan yang ada di luar dirinya. Semuanya yang kita ketahui di dalam ilmu syariat itu hanyalah lambang-lambang sanepannya hati. Semoga hati kita memahami apa yang sudah dikiaskan atau disanepankan di luar diri kita, bisa kita pahami, bisa kita bawa ke dalam diri kita. Semoga terutama saya pribadi dan kita semua dengan mudah memahami paparan demi paparan ini, agar kita selamat menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selamat menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya bagaimana? Imannya harus sinkron, imannya harus sama, yakni selalu Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang ada hanya sucinya Allah di dalam hati kita, yang ada hanya uripe Allah di dalam hati kita, seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah,
tapi aku yang memanah. Berarti yang lebih suci di dalam dada ini Muhammadnya atau Allahnya. Nah, itulah iman para nabi dan rasul, terutama imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila iman di hati kita seperti Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita sudah masuk di dalam golongan Muhammad Rasulullah, sama-sama menjadi utusan-utusan Allah, tidak jadi utusan iblis dan setan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari pemaparan ini, termasuk diri saya pribadi. Kita semua selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita gembahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.